Hai semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi ya dengan saya Mom Hani. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya kabarnya selalu sehat ya. Amin. Sekali lagi kegiatan aku di pagi hari ini seperti biasa, rutinitas aku di rumah kayak sederhana ini ya teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan kalau aku selalu bikin vlog seperti ini. Yang penting teman-teman bisa termotivasi di saat nonton video aku untuk selalu semangat beberesnya. Oh ya teman-teman, pagi-pagi lagi ngapain nih? Udah pada beberes belum? Biasanya kalau mau beberes itu jam berapa ya? Kalau aku sih jam 9 pagi ya udah memulai beberes ya. Karena kalau terlalu pagi kali kayaknya capek ya teman-teman. Apalagi kan pekerjaan ibu rumah tangga itu terus berulang-ulang ya teman-teman. Jadi bikin kita jadi bosan gitu ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, hai, salam kenal dari saya Mom Hani. Punya anak 2 mau 3 ya teman-teman. Saya itu tinggal di Kubu Riau ya, di Provinsi Riau. Di sini saya hanya ingin berbagi kegiatan sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Semoga aja video ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang di luar sana untuk selalu semangat ya beberes di rumahnya, walaupun kita di rumah-rumah aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau aku tuh tadi bersin-bersin saat nyuci piring. Ya mungkin ada yang kangen ataupun ada yang lagi gosipin gitu ya. Gak tahu lah ya, katanya sih itu ya teman-teman, gak tahu kalau di tempat bunda. Seperti biasa ya, selalu nyuci piring, walaupun itu piringnya sedikit maupun banyak tetap dicuci ya teman-teman. Jangan sampai kita itu malas ya nyuci piring walaupun piringnya sedikit. Oh ya, di antara bunda-bunda ada nggak seperti itu ya, kalau piringnya sedikit ya nggak dicuci gitu. Tergantung sih, kalau kita rajin ya dicuci, kalau lagi malas ya jangan dipaksa juga ya teman-teman. Ya terserah kita sih sebenarnya. Terus itu kalau setiap membilas piring itu selalu pakai timba ya teman-teman, nggak pernah menimba air di ember besar gitu, karena malas aja gitu ya nimba-nimba hanya untuk membilas cuci piring. Jadi lebih bagus pakai timba aja ya kan, biar lebih cepat gitu ya teman-teman. Karena aku tuh kalau nyuci piring itu nggak mau lama-lama di kamar mandi ya teman-teman. Apalagi saya kan hamil, jadi agak susah juga jongkoknya gitu ya teman-teman. Oke lanjut, di sini lagi nyusun piring ke rak piring ya teman-teman. Jadi itu rak piring itu aku tutup pakai sarung ya teman-teman, biar piringnya itu nggak berdebu ya teman-teman. Karena kan dekat masak kayu itu kan asapnya banyak ya, jadi otomatis itu asapnya itu berterbangan ke dapur. Jadi harus ditutup pakai sarung biar piring-piring saya itu nggak hitam ya teman-teman. Terus lanjut, itu tadi anak-anak main ke sumur ya teman-teman. Aku suruh dia keluar karena aku kan mau nyuci terus sambil ngerekam gitu, takutnya nanti si adik itu telanjang gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik aku suruh dia keluar dengan kondisi yang nggak pakai baju gitu ya teman-teman. Karena kalau ada anak-anak di saat aku lagi nyuci itu ya kayaknya terganggu banget gitu ya teman-teman. Seperti biasa ya, nyuci kain itu selalu pakai papan ya biar aku tuh nggak terlalu capek nyucinya. Pokoknya semenjak saya tahu caranya ini jadi semangat nyucinya ya teman-teman. Biasanya aku tuh ngeluh ya kalau nyuci kainnya, tapi untuk sekarang nggak pernah lagi ngeluh. Ya dinikmati aja lah ya teman-teman. Karena menurut aku dengan cara ini simple banget gitu ya teman-teman, dan tidak menguras tenaga ya. Pokoknya buat teman-teman di rumah ya coba aja dulu, siapa tahu cocok ya dengan cara seperti ini.
Oke teman-teman, jadi aku itu udah mandi ya teman-teman, dan langsung aja dijemur kainnya. Jadi pekerjaan rumah itu selesai jam 10 siangnya teman-teman. Jadi inilah terakhir pekerjaan aku ya, menjemur kain. Jadi aku itu udah mandi, terus anak-anak juga udah pada mandi. Si adik nomor 2 itu udah aku tidurin ya teman-teman. Biasa kalau dia udah mandi dia tuh langsung tidur siang ya. Kalau si kakak dia nggak tidur ya teman-teman. Seperti biasa menjemur kainnya itu di depan rumah ya teman-teman, karena kan sedikit ya kainnya, jadi lebih cepat aja gitu ya kalau menjemur di depan rumah. Lagian juga jemuran saya cuman di sini aja sih, nggak ada lagi yang lain gitu ya teman-teman. Pengen sih ya bikin jemuran yang ada talinya gitu, tapi gimana ya, nggak kepikiran aja gitu. Terus kita juga nggak ada tali, nggak ada kayu ya untuk itu, jadi yang ada aja ya digunakan. Oke teman-teman, akhirnya aku tuh udah selesai jemur kain ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nyapu halaman rumah, karena di depan rumah itu kotor banget ya teman-teman, habis dimainin sama anak-anak. Tau lah ya kalau anak-anak main-main di rumah pastinya bawa sampah gitu ya. Jadi setiap hari itu aku selalu nyapu rumah ya teman-teman, walaupun itu sedikit maupun banyak ya teman-teman. Karena kalau kotor kayaknya nggak nyaman gitu ya nyantai-nyantai di depan rumah. Jadi ini di posisinya di samping rumah ya teman-teman, jadi lumayan kotor lah ya. Sebenarnya sih nggak terlalu kotor ya teman-teman, tapi itu sampahnya itu berserak aja gitu, jadi aku kumpulin aja. Nah itu tadi ya teman-teman, itu ada sampah di depan rumah, jadi aku mau buang sampahnya, tapi tiba-tiba pas suami bilangnya itu masih dipakai, jadi nggak jadi ya teman-teman aku buang. Kecuali itu mainan anak-anak aku kumpulkan ya teman-teman, nanti kan anak-anak juga main lagi, daripada nanti anak-anak main daun-daun ataupun bawa sampah-sampah, mending aku kumpulin aja mainannya ya teman-teman. Karena kemarin aku pernah nyapu halaman, itu mainannya aku buangin gitu ya, jadi mereka itu bingung mau main apa gitu ya teman-teman. Jadi kasihan juga sih lihat anak-anak. Terus itu tadi mainan yang ada di kursi tadi aku sengaja gitu ya buang ke situ, karena biar anak-anak tahu gitu ya kalau mainan mereka itu di situ. Terus ini sampah-sampah yang kecil tetap disapuin ya teman-teman. Sebenarnya sih tadi pagi udah nyapu, tapi karena kotor jadi aku sapu lagi ya teman-teman. Ya seperti inilah ya, setiap harinya selalu nyapu halaman rumah. Terus ini sampahnya aku buang di depan rumah ya teman-teman, ataupun di sungai ya teman-teman. Sambil buang sampah ke sungai itu nangkanya mau aku ambil ya teman-teman, karena dari kemarin aku itu pengen aja gitu ya nangka itu diambil, karena kan ini pertama kalinya kita punya nangka ya, dan itu cuman satu ya buahnya. Terus itu nangkanya busuk ya teman-teman di bawah, jadi lebih baik aku ambil aja ya teman-teman. Terus ini nangkanya mau aku peram biar nanti aku bisa makan nangka ini teman-teman, karena bentar lagi kan mau lahiran di tempat mertua, jadi aku tuh nggak bisa ya makan nangka hasil tanaman sendiri gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen banget ngerasain gitu ya. Terus ini nangkanya aku potong bagian depannya biar nangkanya itu cepat matang, dan ini nangkanya udah kuning ya teman-teman, udah bisa diperam ya.
Oke lah teman-teman, sekian dulu ya dari vlog untuk hari ini. Makasih banyak buat kalian yang udah mau menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.